Halo semua, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup sensitif, tapi sering sekali menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat. Apa itu? Nikah siri. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, apakah nikah siri ini termasuk sebuah perselingkuhan? Penasaran? Yuk kita bahas. Namun seperti biasa, kita intro dulu ya. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, sahabatku dimanapun berada, sebelum kita menjawab apakah nikah siri itu termasuk sebuah perselingkuhan, yuk kita bahas dulu, apa itu nikah siri? Nikah siri adalah sebuah pernikahan yang sah secara agama, akan tetapi tidak tercatat secara hukum negara. Nah, yang dimaksud di sini teman-teman, secara hukum agama, dalam hal ini kita bicara agama Islam ya, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, ada kedua mempelai, ada mahar, ada walinya, ada saksi, ada ijab kabul, maka secara hukum agama pernikahan tersebut sah. Tapi bagaimana dengan sudut pandang hukum dan sosial? Nah, teman-teman, sekarang kita bahas apa itu selingkuh. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Sebelum kita bahas apakah pernikahan siri ini termasuk selingkuh, kita bahas juga apa itu selingkuh. Teman-teman, perlu diketahui bahwa perselingkuhan adalah suatu tindakan menjalin hubungan asmara atau hubungan secara seksual di luar pernikahan yang sah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah nikah siri yang dilakukan secara diam-diam itu termasuk sebuah perselingkuhan? Menarik bukan? Dari sudut pandang agama, nikah siri bisa dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu ada kedua mempelai, ada wali, ada mahar, ada kedua saksi dan ijab kabul, maka pernikahan tersebut sah. Tapi teman-teman, kalau yang menikah siri ini sudah punya pasangan resmi, sudah punya istri dia misalnya kan, agama juga menekankan pentingnya dia untuk bersikap adil. Jadi tanpa izin atau sepengetahuan dari pasangannya atau istri pertamanya, ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang melanggar etika pernikahan. Jadi adabnya saja teman-teman, kalau secara hukum agama ini sah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau seseorang ingin menikah lagi, dia harus mendapatkan izin dari istri pertamanya? Nah, kalau secara hukum negara, di undang-undang ya, kalau ingin pernikahannya itu tercatat legal secara hukum negara, maka dia harus mendapatkan izin dari istri pertamanya. Nah, masalahnya di sini teman-teman, ketika ia tidak bisa memberikan bukti bahwa istri pertamanya mengizinkan, maka ini yang kadang banyak yang melakukan nikah siri ini. Ya, memang pernikahannya sah tapi tidak tercatat. Dan apakah harus mendapatkan izin? Jawabannya tidak. Tapi adabnya adalah tentu kita harus memberitahu. Ya, setidaknya dikasih tahu bahwa kamu ingin menikah lagi. Nah, ini masalah adat aja teman-teman. Tapi dari pandangan agama, dari perspektif agama, pernikahannya tersebut tetap dianggap sah. Namun tidak tercatat di hukum negara. Nah, ini nanti konsekuensinya kalau tetap nikah siri dan tidak tercatat, maka akan susah sekali untuk mendapatkan legalitas, misalnya berupa buku nikah kan,
Nah, ini kan nanti panjang ini teman-teman, akan berpengaruh terhadap anak misalnya. Nanti kalau misalnya mau mengurus surat akte kelahiran misalnya kan, ketika ingin sekolah dan dokumen-dokumen penting lainnya, maka akan sulit sekali teman-teman. Kenapa? Karena secara hukum negara pernikahannya tersebut tidak tercatat. Jadi teman-teman, secara hukum di Indonesia, di negara tercinta kita, bahwa nikah siri ini tidak diakui oleh negara. Karena apa? Tidak tercatat teman-teman, ya, tidak resmi. Nah teman-teman, ini penting. Secara hukum negara di Indonesia kita tercinta ini, status nikah siri ini tidak diakui teman-teman. Kenapa? Karena tidak tercatat secara resmi. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang ingin melakukan nikah lagi ya, contohnya terutama dalam kasus poligami, ada baiknya teman-teman mendapatkan izin dari istri pertama, ya, setidaknya memberitahukan, ya. Karena apa? Jika tidak, maka pernikahanmu ini akhirnya apa? Tidak tercatat teman-teman, dan ini akan merugikan ketika nanti ke depannya ketika teman-teman mempunyai anak misalnya kan, ini akan sulit sekali untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting, ya, misalnya akta kelahiran, ya, buku nikah. Ini penting teman-teman untuk memberikan perlindungan hukum, ya. Kenapa? Karena nikah siri ini di negara kita tercinta ini juga bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran, ya, pelanggaran tanda kutip. Kenapa? Terutama dalam kasus-kasus poligami. Maka di sini teman-teman jadi catatan penting, kalau ingin memang melakukan nikah lagi, uruslah secara resmi, ya. Jadi meskipun nikah siri ini sah, tapi tidak akan mendapatkan perlindungan hak khususnya kepada pasangan dan anak-anaknya nanti, ya. Karena pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Kalau kita bicara soal perspektif sosial, nikah siri ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang negatif, apalagi jika dilakukan secara diam-diam. Banyak yang menganggap ini sebagai bentuk pengkhianatan atau perselingkuhan, meskipun kadang pasangan yang menikah mungkin punya alasan tertentu teman-teman. Namun karena dilakukan secara diam-diam, maka seringkali masyarakat memandangnya sebagai sesuatu hal yang negatif. Maka dari itu teman-teman, ini jadikan pembelajaran. Kalau ingin menikah, menikahlah secara baik-baik, jangan pakai siri-sirian, ya. Menikah ini kan sebagai sesuatu hal yang membahagiakan, yang menyenangkan. Harusnya jangan siri-siri teman-teman, jangan sembunyi-sembunyi. Sir ini artinya kan tersembunyi, ya. Kenapa harus disembunyikan, ya? Kalau memang mampu, maka nikahlah secara resmi, urus baik-baik, agar apa? Agar teman-teman diakui pernikahannya oleh negara, dan tentunya ini juga akan memberikan dampak positif, perlindungan hukum nanti ke depannya kepada istri dan anak-anak jika teman-teman melakukan pernikahan, baik itu yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Nah teman-teman, apakah nikah siri ini termasuk selingkuh? Jawabannya tergantung dari konteksnya teman-teman. Kalau pernikahan ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan resmi dari istri pertama atau pasangan sebelumnya, tentu banyak yang akan menganggap ini sebagai bentuk pengkhianatan. Tapi kalau dilakukan dengan transparansi dan sesuai aturan agama, ini bisa dianggap sah, meski tetap melanggar aturan hukum negara. Konsekuensinya, pernikahan tersebut tidak tercatat dan tentu tidak akan mendapatkan legalitas yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian hari. Nah teman-teman,
Apa pendapat kalian tentang nikah siri? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa ketik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten saya berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.